Semangat pagi smart people. Oke, dalam video ketiga pada bulan September ini saya akan cerita ke kalian bahwa akhir-akhir ini Indonesia sedang mengalami pembobolan data oleh hacker yang inisial name-nya adalah Bjorka. Jadi di sini saya akan ceritakan gimana sih teknis Bjorka untuk melakukan hacking atau pengambilan data pada sebuah server atau sebuah big data yang dimiliki oleh pemerintah. Oke, pada dasarnya kita tahu adalah begitu komputer atau device kita mengalami sedang mengakses secara online, itu adalah syarat di mana hacker itu dapat melakukan penembusan antara layer-layer dan untuk mencapai IP kalian. Pada dasarnya seperti itu. Jadi bisa dikatakan ketika komputer itu online itu sangat bisa untuk dilakukan hacking. Dan komputer yang tidak mengalami online yaitu offline, secara tidak langsung dia tidak bisa melakukan hacking. Nah, bagaimana sih kita yang awam tentang cyber security maupun jaringan atau wifi, di mana kalian seringkali melakukan pekerjaan di kafe maupun di tempat umum yang connect ke wifi public tersebut. Nah, dari wifi public tersebutlah komputer kalian terkoneksi dengan internet. Jadi, nah pada prinsipnya seperti itu. Nah, yang saya ingin bahas ke kalian, saya punya aplikasi di mana begitu kalian melakukan pekerjaan di luar rumah maupun di rumah, kalian connect terhadap jaringan yang ada di publik atau di luar, kalian harus tahu jaringan itu aman atau enggaknya. Jadi kita dapat melihat dari aplikasi ini, kita dapat melihat jaringan itu aman atau tidak. Kemudian terlihat di sana di monitoring bahwa jaringan itu mendapat serangan atau tidak, ataupun lain-lain. Nah, aplikasi apa yang saya share ke kalian? Saya akan cerita di video berikutnya. Nah, ini hanya beberapa aplikasi dari Computer Cyber Security yang saya dapatkan di mata kuliah dulu, komputer hacking. Jadi ada banyak sekali peluang di mana hacker itu dapat mengambil data kalian. Nah, solusinya adalah mungkin kalian harus memperketat Windows security-nya, diaktifkan, atau membeli aplikasi antivirus secara online, lebih baik yang pro agar lebih aman. Nah, banyak hal yang dapat dilakukan. Namun balik lagi, kalau misalkan hacker itu punya level yang lebih tinggi, itu pun nggak menjadi jaminan bahwa device kalian aman. Tapi dengan cara ini kita akan lebih berhati-hati. Oke, saya akan jelaskan di video saya ya. Oke, ini dia cara alangkah baiknya sebelum kita melakukan pekerjaan atau connect ke wifi jaringan kantor, rumah maupun publik. Alangkah baiknya kita melakukan scanning atau monitoring terlebih dahulu, seperti yang saya ceritakan tadi. Hacker atau orang yang usil di dunia cyber ini makin marak. Jadi beberapa file, tidak hanya file dari perbankan, data-data kalian pun bisa menjadi tujuannya mereka. Untuk dijual kah, untuk dimanipulasi kah, dan lain-lain. Nah, ini merupakan antisipasi saja dari video saya ini. Menggunakan aplikasi di mana kita dapat memonitoring
atau melihat keamanan dari jaringan yang kalian konekkan ke device kalian atau jaringan WiFi. Nah, di sini nama aplikasinya adalah Wireshark. Kita klik saja di mesin pencari, kemudian saya akan masuk ke websitenya. Nah, Wireshark ini sudah ada di beberapa vendor. Nah, awalnya Wireshark ini hanya ada di OS Ubuntu, Linux, maupun di Debian dan lain-lain. Nah, sekarang Wireshark ini sudah ada di beberapa vendor OS, yaitu ada di Windows juga, kemudian ada di Mac juga. Kemudian kita sudah masuk ke websitenya, kemudian kita download aja ya. Nah, di sini ada pilihannya Windows installer 64 bit, 32 bit, kemudian mungkin kalian menggunakan double OS. Di sini ada Windows Portable juga, 64 bit, 32 bit juga. Kemudian ada Mac OS juga, ada Mac OS Intel juga. Jadi cukup lengkap ya. Nah, kalau misalkan lewat Ubuntu atau enggak Debian itu atau Linux itu, dia sudah ada di marketnya sendiri. Jadi tidak perlu searching di mesin pencari. Nah, di sini kebetulan saya sudah install. Mari kita cek gimana sih tampilan dari dashboard ini. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan koneksi ke jaringan saya. Ya, kebetulan saya ada di kantor. Nah, ini nama SSD-nya ya, File Office. Nah, kemudian gimana sih cara kita melihat dashboardnya? Nah, di sini sudah ditampilkan ada beberapa local area, kemudian WiFi, kemudian adapter loopback traffic capture. Nah, yang kita cari adalah, yang kita klik adalah WiFi karena kita koneksi dengan WiFi. Nah, di tampilan ini kelihatan sekali ada time, waktunya, kemudian source-nya itu IP-nya, kemudian destination-nya itu ya tentunya yang kita konekkan saat ini, kemudian protokolnya ada dari DNS, ada TCP, ada dari MDS itu lain-lain. Kemudian latch-nya ada beberapa angka, kemudian infonya itu adalah beberapa device yang mencoba connect atau sedang connect di jaringan ini. Nah, kita mempelajari warnanya sekarang. Warnanya ini jika dia biru maupun kuning maupun pink itu merupakan atau orang yang mengakses itu cukup aman, jadi tidak melakukan apapun, tidak membobol apapun. Jadi kesimpulannya jaringan ini cukup aman. Namun ada beberapa, kalian lihat ada layer hitam, warna hitam dan merah ini, mungkin itu ada orang yang mungkin mencoba menerobos atau melakukan scanning ke jaringan yang saya connect ini, kemudian dapat dibendung oleh security layernya. Jadi pada intinya kalau misalkan layer merahnya itu tidak banyak, jaringan yang kalian gunakan ini aman. Nah, amannya ini saya nggak bilang itu 100%, tapi dia minimal risikonya tidak besar, tidak berisiko. Oke, kurang lebih seperti itu video dari saya. Jika ada pertanyaan, mungkin kalian perlu wawasan yang lebih luas, kalian bisa searching di channel YouTube yang lain juga, butuh referensi di website dan lain-lain. Oke, jangan lupa like dan subscribe dan komen jika ada hal yang ingin ditanyakan. Oke, thank you sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Goodbye.